Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan video edukasi tentang filsafat pendidikan Pancasila dalam lingkup pendidikan luar sekolah. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan filsafat pendidikan Pancasila yang mana tidak hanya teori saja tapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkup pendidikan luar sekolah. Yuk simak videonya. Saya di sini berperan sebagai mahasiswa dan juga sekaligus sebagai warga negara yang pastinya juga akan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih tepatnya kita mulai dari sila pertama hingga sila kelima secara urut ya. Oke, kita mulai dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh-contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu menghargai perbedaan agama, menghargai ketika teman ataupun orang lain berbeda agama dan ketika beribadah. Nah, seperti itu contohnya dari sila yang pertama. Oke, yang kedua. Sila yang kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh kegiatan sehari-hari yang sudah saya lakukan yaitu menjadi relawan dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti pengabdian atau mungkin membantu orang-orang yang ada di pinggiran untuk bisa bangkit dan melanjutkan hidupnya dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengajar di pelosok. Nah, seperti itu contoh dari sila yang kedua. Oke, sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan luar sekolah, ketika dalam mengikuti organisasi atau mungkin komunitas belajar, nah kita pastinya akan menjembatani ketika ada pendapat yang mungkin berbeda, sedikit berbeda dari pandangan kita ataupun orang lain. Maka kita juga harus bersatu manakala memang kita punya pendapat sendiri tapi kita harus berembuk bersama, seperti itu. Jadi itu contoh dari sila yang ketiga. Oke, sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh kecilnya nih ya ketika dalam organisasi lagi, ketika dalam rapat atau mungkin musyawarah untuk menentukan mufakat, maka kita sebagai pendengar maupun berucap pendapat lain, kita juga harus menghargai dari pendapat orang lain atau mungkin dari teman kita. Karena sejatinya kita ketika kita ingin didengarkan, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh kecilnya nih ada pada satu kelompok atau mungkin satu tim, entah itu untuk mengerjakan tugas, tim magang, atau apapun itu yang memang berbau dalam tidak hanya satu orang tapi dalam berkelompok atau mungkin juga bisa dalam organisasi. Nah, contoh kecilnya mungkin ketika pembagian job desk atau tugasnya memang banyak, tapi kalau kita menyelesaikan satu persatu dan diselesaikan secara bersama-sama, maka tugas itu akan selesai dengan cepat. Nah, contohnya ketika ada tugas yang memang diperuntukkan satu tim atau mungkin satu kelompok, maka dibagi sesuai dengan porsinya, dibagi sama rata dan kemudian dibagi secara adil. Tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang merasa keberatan atau mungkin ada yang merasa tidak punya job desk atau mungkin tidak punya tugas. Seperti itu caranya untuk menerapkan sila kelima. Oke, setelah tadi kita sudah membahas terkait dengan penerapan Pancasila dalam lingkup kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan luar sekolah. Nah, di era digital ini dan di era pasca pandemi COVID-19 ini, pastinya sudah banyak
karena tadi sudah membahas terkait dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, selanjutnya mungkin di era digital ini atau mungkin di era pasca pandemi COVID-19 ini banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pendidikan luar sekolah. Nah, dari kegiatan-kegiatan nanti yang akan saya sebutkan, yang mana mungkin dari teman-teman itu merasa sudah melakukan, tapi tidak sadar bahwa itu termasuk contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup pendidikan luar sekolah. Oke, contoh yang pertama yaitu membuka platform online gratis dan juga webinar. Nah, ini adalah contoh penerapan pendidikan Pancasila yang mungkin teman-teman sudah banyak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk mengikuti webinar, untuk mengikuti platform online secara gratis. Nah, itu akan membuka akses ilmu tanpa batas. Jadi itu salah satu contoh dari penerapan Pancasila. Oke, yang kedua yaitu komunitas relawan, baik digital maupun non-digital. Nah, contohnya non-digital apa? Nah, contohnya non-digital yaitu ketika melakukan kerelawanan dilakukan secara offline atau berada di tempat. Nah, mungkin dari teman-teman sudah banyak melakukan kerelawanan berupa pengabdian atau mungkin sekedar untuk menyapa dari orang-orang yang ada di pelosok. Nah, itu juga termasuk contoh dari penerapan pendidikan Pancasila. Nah, mungkin dari teman-teman juga tidak sadar bahwa itu merupakan contoh baik dalam penerapan Pancasila. Oke, contoh yang ketiga yaitu penggunaan media sosial yang baik. Nah, penggunaan media sosial yang baik ini juga merupakan contoh penerapan pendidikan Pancasila. Nah, apa sih kok bisa itu sebagai penerapan pendidikan Pancasila? Karena contohnya nih, penggalangan dana atau mungkin kampanye sebagai bentuk toleransi atau mungkin tidak menghujat orang lain, itu juga sebagai bentuk menghargai bagaimana orang lain itu bisa berpendapat, juga bagaimana orang lain itu melakukan segala aktivitasnya tanpa ada hal yang dikomentari dalam kehidupannya, seperti itu. Itu juga bentuk dari teman-teman untuk menghargai orang. Nah, itu juga ada dalam Pancasila. Jadi, melalui kreativitas, semangat kolaborasi, dan teknologi, nilai-nilai Pancasila ini akan terus hidup melalui pendidikan luar sekolah. Jadi, filsafat pendidikan Pancasila ini bukan hanya sekedar teori, namun juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama dalam pendidikan luar sekolah. Entah itu di rumah, di komunitas, di organisasi, di komunitas belajar, maupun dalam program pendidikan luar sekolah. Mari kita terus hidupkan Pancasila dalam tindakan nyata. Saya Aprilia Devina Nantia dari program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.